berharga ini dari judulnya sebenarnya insya Allah sudah menarik Mas Uli. Saat berharga bersama anak gitu ya. Karena masya Allah kebersamaan dengan anak ini adalah sebuah berharga, precious Mas Uli ya. Berharga. Kenapa kemudian disebut berharga? Karena memang masa anak ini adalah sebentar Mas Uli ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang balita, bayi 5 tahun yang kemudian dengan proses dengan berbagai macam prosesnya, dari kemudian dari dia dilahirkan, kemudian dia disusui, dan kemudian dia merangkak, kemudian dia berjalan, dan kemudian dia melakukan aktivitas segala macamnya. Maka ini adalah sungguh waktu yang sangat cepat sekali berjalan. Mungkin Mas Uli dulu punya anak ya, tak terasa sekarang anaknya sudah SD, bahkan sudah SMP. Yang dulu mau digendong, dipeluk, dicium, mungkin sekarang sudah kenapa? Karena perubahan itu cepat sekali berlangsung. Oleh karena itu kebersamaan atau togetherness dengan ma'iyatu, kebersamaan dengan anak itu adalah menjadi sebuah saat-saat momentum yang berharga yang sangat luar biasa sekali Mas Uli. Dan ini adalah kita mulai tulisannya dengan sebuah kisah ya. Kisah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana kita tahu Mas Uli, Umar bin Khattab ini orang yang tegas, kuat, jago berperang. Jangankan manusia, setan aja takut Mas Uli untuk lewat. Betul. Jadi beliau adalah sosok yang di luar rupa mungkin adalah sangat, bukan hanya mungkin, tapi begitu disegani ya, disegani dengan keimanan yang luar biasa, dengan amal solehnya yang luar biasa, dengan posisinya sebagai seorang khalifah. Tapi ternyata ketika di dalam rumah dia lembut Mas Uli, mau kasih sayang, dia mau bercanda, mau dengan bermain dengan anak-anaknya. Jadi suatu saat ada pembantunya Mas Uli atau asisten Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian datang ke dalam rumah kediaman Abu Bakar, dan kemudian Umar bin Khattab. Tetapi kemudian ketika dia masuk dan melihat Umar bin Khattab ini sedang tidur terlentang Mas Uli dengan anaknya. Jadi persepsi pembantu atau asistennya ini, wah ini ternyata Umar bersenda gurau, main, tidak berzikir kepada Allah, tidak menjaga jarak dengan anak. Persepsi pembantu atau asistennya begitu. Tapi kemudian Umar bin Khattab lantas bertanya, kenapa? Lalu dia bertanya, bagaimana perlakuan Anda dengan keluargamu? Ditanya balik, Umar bin Khattab bertanya kepadanya. Lalu kemudian dijawab, ketika saya masuk ke dalam rumah, anak-anak saya diam semua Mas Uli. itu ketika kemudian seorang orang tua atau ayah begitu ya masuk ke dalam rumah, dan kemudian ketika anaknya riang gembira tidak ada dia di sana, tetapi ketika dia masuk maka kemudian diam, takut luar biasa, maka masya Allah ini kita bisa bayangkan orang tuanya seperti monster Mas Uli. Monster betul, karena dia menakutkan. Jadi kalau karena menakutkan pasti dia diam ya. Jadi dia diam. Oleh karena itu kata Rasulullah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka detik ini juga saya pecat Anda menjadi asisten saya. Kenapa? Karena tidak ada belas kasih dan kelembutan Anda terhadap keluarga Anda. Bagaimana kemudian Anda mau menjadi menyayangi keluarga atau orang lain ketika Anda juga tidak dapat menyayangi anak gitu ya Mas Uli. Jadi dari sini kemudian kita belajar bahwa dan kisah ini Mas Uli ditulis oleh dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha ya. Jadi saya kutip dari majalah Sore Hidayatullah begitu. Jadi ini adalah teladan yang kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab ini di tengah ketegasannya, kekuatannya, dan seorang khalifah, ternyata beliau Masya Allah begitu sayang, lemah lembut, dan juga bermain, bergelak tawa, dan kemudian anak dan juga keluarganya dan istrinya Mas Uli. Dan kalau kita kemudian melihat, mengkorelasikan dengan dunia pendidikan, dengan tarbiyah, maka sesungguhnya Mas Uli ada banyak sekali manfaat ternyata. Manfaat kebersamaan dengan anak ya. Manfaat yang pertama adalah menguatkan emotional bonding. Kita bisa bayangkan, jadi ikatan emosi dengan anak. Ketika seorang orang tua, ayah, kemudian dia berinteraksi dengan anaknya, dia bermain ya dengan fase-fase yang kemudian berbeda. Anak saya misalkan sekarang si Ryan yang paling kecil ini Mas Uli, dia sedang bermain kejar-kejaran, main prosotan, umur 1 tahun 4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan ya. Kadang main mobil-mobilan segala macam. Ketika kita dampingi, kita ajak main juga begitu juga dengan kakaknya, maka saya merasakan ada sebuah emotional bonding, ikatan emosi yang sangat luar biasa. Melihat sorot matanya yang tajam, menikmati senyumnya yang manis begitu, mendengarkan celoteh dan gelak tawanya, itu akan menguatkan emotional bonding seorang anak dan juga orang tua. Lalu yang kedua adalah Mas Uli, kebersamaan itu, meski kemudian anak-anak kita masih kecil, sepersepsi orang dewasa mungkin dia belum tidak
sehebat yang orang dewasa kita pikirkan begitu. Tetapi sesungguhnya itu memberikan impresi, menjadi kesan impresi memori yang itu akan menjadi long term memory. Itu akan menjadi memori jangka panjang bahwa ketika dia kecil, ketika dia balita, dia menghabiskan masa-masanya dengan orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebahagiaan. Kita tidak bisa membayangkan Mas Uli, dan saya sampai sekarang juga masih ingat ya, meski kemudian tidak semuanya, tetapi ada fragmen-fragmen di mana fragmen yang tidak akan pernah terlupakan ketika kita masih kecil Mas Uli ya. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan bapak dan ibu, bagaimana proses ketika main ketika itu gitu ya. Itu masih teringat ya. Bagaimana ketika turun, saya besar di di pedalaman Sumatera Selatan sana, ketika turun hujan kita main hujan. Jadi momen-momen kecil itu kemudian akan menjadi long term memory yang sangat yang tidak akan terlupakan. Oleh karena itu, ketika kita titipkan sebuah impresi memori yang sangat indah kepada anak, maka itu akan menjadi bekal buat dia, menjadi sebuah kebahagiaan bahwa insya Allah hidup itu adalah precious, hidup itu adalah berharga. Maka seseorang anak yang kemudian sejak dini dia punya mindset bahwasanya hidup itu adalah precious, berharga, maka insya Allah dia betul-betul akan menjadikan hidupnya berharga dan bermanfaat, Mas Uli. Selanjutnya adalah ketika orang tua dia dekat dengan anak, Mas Uli, maka orang tua itu akan tahu perkembangan anaknya ya. Jadi dia akan tahu. Kenapa? Karena dia selalu membersamai anaknya. Dia akan tahu bagaimana perkembangan kognitifnya, perkembangan motorik ya, gerakannya, kinestetiknya. Dia juga akan tahu bagaimana sosialnya anak, dan kemudian bahasanya. Dan bahasa ini juga menurut saya adalah sangat penting, Mas Uli, karena tidak sedikit kemudian anak yang speak delay, yang itu karena kemudian jarang diajak komunikasi sama orang tuanya, bahkan kemudian dikasih gadget ya. Jadi ketika anak 1 jam atau 3 jam lebih dia berinteraksi dengan gadget gitu ya di rumah, dan kemudian dia belum bisa berbicara begitu, maka itu menurut para psikolog yang kemudian kami baca, itu ternyata akan berefek kepada speak delay. Jadi anak akan sulit berbicara karena dia akan fokus matanya bahkan masuk kepada layar gadget itu. Oleh karena itu, dengan kemudian kebersamaan orang tua yang dibangun dengan anak, tidak hanya menguatkan emotional bonding, tapi juga orang tua akan tahu bagaimana perkembangan anaknya ya. Jadi anak saya ini sekarang sudah bisa berkata abi, umi, susu gitu ya. Atau kemudian kalau kata ulama itu maka diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad dan lain sebagainya. Karena dengan begitu kemudian orang tua akan tahu bagaimana perkembangan anaknya. Oleh karena itu sangat sayang sekali ketika ada orang tua, ayah dan bunda yang kemudian tidak membersamai anaknya, tiba-tiba anaknya besar. Dia tidak tahu apalagi kalau kemudian perjalanan waktu ya. Tapi memang ada case-case tertentu di mana orang tua dia tidak bisa membersamainya karena sibuk bekerja misalkan ya. Samaan itu dengan memberikan atensi yang sangat luar biasa kepada anak, juga dampak kepada orang tua juga ada masalah. Salah satunya dalam menghilangkan stres. Misalkan menjadi refreshing. Anak itu sesungguhnya adalah refreshing yang sangat luar biasa, Mas Uli. Coba bayangkan misalkan Mas Uli capek siaran seharian di IDC FM gitu, ketika kemudian capek lelah dan kemudian pulang ke rumah, lalu disambut sama anak yang paling kecil, abi begitu ya. Sambil kemudian menarik-narik bajunya dengan senyumnya yang manis, dengan celetehnya yang menggemaskan segala. Maka sesungguhnya problematika masalah di kantor, masalah di tempat kerja itu dengan begitu dia akan hilang. Oleh karena itu rugi kalau kemudian seorang orang tua yang tidak mendapatkan sisi-sisi seperti itu, sisi kebahagiaan dari anaknya, begitu berarti ada sesuatu hal yang terlewat begitu ya. Dan selain itu juga Mas Uli, anak lebih nyaman berinteraksi dengan orang tua. Kalau kebersamaan itu telah dirajut, dibangun sejak kecil, maka anak itu akan dekat kepada orang tuanya, dan ketika dekat dengan orang tuanya, maka tidak ada jarak, dan kemudian dia akan tidak sungkan, tidak malu, tidak takut untuk menyampaikan unek-uneknya, sehingga orang tua itu menjadi teman curhat.